Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto You. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, seperti Bitcoin dan beberapa koin lagi koreksi, tapi ya lumayan lah ya, udah agak sedikit bangkit sejak kemarin. Ya, semoga saja hari ini atau di minggu ini penutupan Bitcoin di angka 68.000 atau 70.000 dolar. Kayaknya lumayan ya. Oke, untuk mendapatkan IPO 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Bong, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitcoin itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% atau tanpa biaya. Bahkan di saat market lagi bear gini, di Bitget itu banyak sekali beberapa meme coin yang naik luar biasa, bahkan hari naik 359%, 100%, bahkan hampir rata-rata meme coin atau altcoin baru sih ya rata-rata sih di Bitget semua ya, ada semua gitu di sini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ini kalau kita lihat pergerakan dari Bitcoin menggunakan time frame harian, ya kita lihat ini memasuki fase yang mana ini sama seperti terjadi di bulan Maret setelah mencapai tertinggi di angka 73.000 dolar. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, yang di bulan Maret ketika Bitcoin tembus di angka 73.000 dolar, kemudian terjadi koreksi. Nah, kemudian terjadi reversalnya cepat banget. Jadi garis tren turun bulan Juni terus membebani harga dan patut diperhatikan dan diwaspadai potensi terobosan di masa depan untuk pembalikan reversal terjadi. Makanya kalau misalkan pembalikan arah, ya kalian bisa lihat penurunan ini momen kesempatan kalian untuk melakukan buy the dip. Jadi ini benar-benar kesempatan banget karena Bitcoin halving terjadi itu di tahun ini dan diperkirakan sekitar 500 sampai dengan 548 hari ke depan. Potensi Bitcoin lebih kencang banget. Makanya sebelum masuki fase yang warna hijau ini mirip banget chartnya seperti di tahun 2016, 2020, halving yang ketiga, dan halving yang keempat di tahun 2024 itu nggak jauh beda chartnya. Makanya ini memasuki fase momen yang tepat untuk melakukan entry sebelum dia memasuki fase yang warna hijau. Karena konsolidasi ini kalian bisa lihat ya, area support dan resistennya itu di antara 60.000 sampai dengan 70.000-an dolar. Jadi kalau misalkan tiba-tiba naik 71.000, 72.000, kemudian langsung turun lagi ke angka 60.000 misalkan, itu masih hal yang wajar banget karena mereka masih mengalami sideways dalam beberapa bulan ke depan. Diprediksikan bahwa sideways ini atau konsolidasi ini bakal berakhir itu diperkirakan di bulan Agustus atau September tahun 2024 ini. Jadi tinggal hitungan berapa minggu atau berapa bulan, ya kalian bisa lihat aja masuki fase bulan selanjutnya. Kalau kalian nggak percaya juga lihat sejarah dari time frame bulanan, ini kalian bisa lihat, ini yang kalian lihat ya, ini halving itu yang terjadi warna biru garis panjang ini terjadi halving ya, kemudian tahun 2020 juga demikian, dan tahun 2024 juga demikian. Yang dilingkari adalah posisi di mana saat ini itu sedang terjadi, yang mana seperti di tahun 2016 mereka mengalami koreksi sekitar 2 atau 3 bulan, baru terjadi pemompaan yang nggak berhenti-berhenti sampai 500 hari ke depannya. Kemudian juga begitu juga tahun 2020 dia terjadi koreksi hanya 2 bulan di sini. Sebelumnya langsung menaiki yang kencang banget di sini ya. Dan sebelumnya ini juga terjadi di tahun ini 2024. Jadi chartnya mirip banget. Ini sejarah yang mengatakan ya. Yes, ini juga ada hal yang menarik. Wow, keren banget ya. Ini sepertinya siap-siap nih buat lonjakan Ethereum ya. Jadi secara resmi Badan Sekuritas Amerika Serikat telah secara permanen telah menangguhkan penyidikannya ke Ethereum. Nah, ini hal tersebut juga dicantumkan dalam bentuk surat ini yang mana ditayangkan pada tanggal 18 Juni 2024. Jadi trade-nya Ethereum ETF ini itu akan dimulai sekitar 3 minggu lagi ya. Jadi kurang lebih di bulan depan bahwa Ethereum ETF spot bakal segera dimulai. Nah, tanda apakah buat si Ethereum? Kita lihat aja nih. Sepertinya bukan hanya Ethereum saja. Ini beberapa meme coin atau altcoin yang memang lahir di jaringan blockchain Ethereum siap-siap buat pemompaan selanjutnya. Makanya saya bilang momen saat ini adalah yang tepat untuk melakukan buy the dip sebelum memasuki fase bulan. Jangan kebalik. Bahkan di saat lagi begini, ketika kalian melakukan entry pas lagi kencangnya, pas sekarang malah melakukan cut loss. Nah, itu yang merugikan kalian sendiri ya. Justru kebalikannya, di saat inilah orang melakukan entry-entry di beberapa altcoin dan meme coin serta Bitcoin. Wah, ini keren banget di bulan ini. Selain itu juga, calon kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump, nah dia kemungkinan itu akan membuat pengumuman besar
tentang Bitcoin dan kripto. Nah, ini kita lihat ya, apa yang bakal mereka atau dia katakan, kita lihat aja. Dan selanjutnya datang dari Floki Inu. Oke, ini banyak banget yang request, Bang, tolong update terus Bang tentang Floki Inu. Ini adalah salah satu meme coin yang potensi banget 2024. Kenapa? Karena yang tadinya di bawah Rp1, saat ini si Floki standnya tuh udah di angka Rp3, Rp4, atau tertingginya Rp5 atau Rp6. Jadi gila banget sih buat Floki ini. Ini perlu diapresiasi banget, yang tadinya stand di bawah Rp1, saat ini udah satuan rupiah. Jadi kenceng banget kan buat si Floki Inu. Bahkan saat ini mereka juga gencar sekali melakukan pembakaran, dan ada beberapa informasi juga ternyata si Floki telah ditambahkan ke peta jalan pencatatan bursa Kraken. Nah, hal ini menandai tonggak penting bagi ekosistem Floki. Kalau kita lihat tweetnya, saat mereka semakin dekat untuk terdaftar di salah satu bursa kripto paling terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat. Jadi si Floki sepertinya bakal listing di pertukaran terbesar Amerika Serikat. Salah satunya adalah si Kraken ini, yang mana mereka telah melayani lebih dari 10 juta pengguna di 190 lebih negara, termasuk Amerika Serikat. Dan yang dimasukkannya Floki ke dalam peta jalan ini merupakan bukti meningkatnya pengakuan dan kredibilitas Floki. Jadi kita lihat pembaruannya. Ini pengumuman langsung secara Kraken Pro ya, dari Kraken. Mereka mengadopsi atau memperkenalkan Floki dalam peta jalannya. Sepertinya tanda-tanda bakal listing di Kraken sih kelihatan banget. Apalagi Floki juga sudah terlisting di Coinbase Perpetual, yang spotnya itu belum. Robinhood, nah kita nantikan aja. Jadi sepertinya pemasaran mereka semakin gencar, terutama bakal listing di beberapa checks tersebut. Nah, selain itu juga, kenapa di sini kalian memilih memilih Flockify Locker untuk mengamankan kripto mereka? Jadi mereka kan, si Floki ini memiliki namanya utilitas Flockify. Ini semacam penguncian liquidity pool mereka. Jadi ada beberapa keunggulan yang dimiliki, termasuk adalah standar multi token ERC1155. Kemudian juga Floki Locker juga memungkinkan kalian tuh untuk memberikan token kalian dengan aman dan merilisnya sesuai jadwal pilihan kalian. Kemudian juga di sini adanya fungsi pembakaran. Jadi kalian tuh dapat langsung membakar dari LP token, ada NFT, dan bahkan token ERC1155 melalui aplikasi Flockify Locker tersebut. Kemudian ada referral program sampai dengan 25%, kemudian dukungan untuk banyak blockchain. Jadi tidak hanya jadi Binance Smart Chain atau Ethereum saja, tapi mereka menerima beberapa blockchain, termasuk ada Bash, ada Blast, ada juga Arbitrum, Polygon Matic, Phantom, ada Avax, Valence, Optimus, kemudian juga ada Exchange, Dogechain, Kronos, Atmos, dan banyak banget gitu ya. Mereka mendukung hampir rata-rata blockchain terkenal yang mereka dukung di sini ya. Kemudian juga mereka mengamalkan dunia Web3. Kemudian di sini Flockify itu adalah memang produk utilitas dalam ekosistem Floki dan didukung oleh token Floki sendiri. Bahkan menurut laporan dari Web3 Games bahwa Floki masuk ke daftar volume perdagangan tertinggi dalam waktu 24 jam terakhir, membawahi beberapa altcoin populer seperti Gala Games, Sandbox, kemudian Apex Coin, Axie Infinity, dan banyak banget. Volume perdagangannya tembus sampai dengan 375 juta dolaran dalam waktu 24 jam terakhir. Makanya minat Floki dan meme coin sepertinya meningkat drastis ya sejak kuartal ketiga tahun 2023 ketika pemompan dari PP, dari Bong, dan Floki, dan disusul seperti beberapa meme coin legend seperti Shiba, Dogecoin. Itu belum terjadi pemompan yang atau mencapai dengan ATH baru. Nah, kita lihat aja, tunggu gebrakan selanjutnya buat meme coin tersebut. Yes. Kalau kita lihat kayak gini sih, Floki kayaknya wajar sih kalau stand-nya udah di angka 10 rupiahan atau hampir 50 rupiah, kayaknya terima-terima aja nih buat si Floki. Mungkin itu aja dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau di kalangan kalian sendiri selalu gunakan wayaman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.